Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kali ini saya ingin berbagi ya tentang pengalaman saya ya terhadap kulit wajah saya sendiri pribadi ya. Jadi dulu sekali ketika saya masih remaja ya, bahkan terus terang sampai saat ini saya bukan tipikal orang yang suka pakai bedak atau berdandan atau apa gitu. Jadi dulu sekali saya selalu diperingatkan bahwa perempuan tuh harus pakai bedak, perempuan tuh harus merawat begini-begini, dan itu saya abaikan ya. Saya abaikan karena apa? Buat saya tidak praktis hidup seperti itu gitu. Lalu lambat laun ternyata, termasuk saya tidak pernah cuci muka ya, pakai sabun wajah dan sebagainya, itu saya tidak pernah gitu. Nah ya, meskipun ketika mandi saya basuh dengan air ya, saya peeling sebentar gitu ya, tapi intinya saya tidak pernah menggunakan sabun, apalagi yang kandungannya bahan kimia. Nah lalu lama-lama di usia 35 ya, di usia 35 tahun saya qadarullah kena rosacea. Ini hidung saya masih merah ya. Biasanya di sini. Nah, lalu waktu itu meskipun saya menggeluti krim ya, itu sejak 94, tetapi saya memakai betul-betul hanya sekedar prinsip saya bahwa ini mengobati ya, tidak dalam rangka ini itu, karena memang kadang-kala gatal ketika makan telur. Saya alergi telur ya. Jadi kalau makan telur itu gatalnya itu dari dalam dan itu akan keluar pimples. Tidak hanya itu, gatal yang dari dalam lebih sulit digaruk kan daripada yang dari luar gitu. Nah lalu saya pakai itu karena saya menggeluti krim ya, serum gitu, saya pakai itu. Dan itu tidak terlalu berpikir bahwa saya untuk begini untuk begitu ya, atau artinya untuk anti aging dan sebagainya, karena waktu itu saya masih muda sekali ya, 94. Nah nggak tahu bagaimana lambat laun berlalu, lama saya jadi sadar gitu ketika saya pergi, disuruh sama anak saya waktu itu, cobalah pergi ke dokter gitu, wajahnya merah gitu, dan saya sering dianggap saya menggunakan blush on kayak gitu. Terus saya pergilah ke dokter ke dokter spesialis kulit ya, terutama kecantikan barangkali. Waktu itu dokternya mengatakan bahwa saya tidak berani memberi obat katanya, karena saya terlalu natural gitu. Akhirnya saya merasa senang karena apa? Saya memang kalau bisa tidak dengan obat kimia, dan saya hanya membuktikan kepada anak saya bahwa nih loh, saya sudah ke dokter gitu kan. Nah, tapi saya mulai peduli dengan apa yang saya ramu, saya bikin ya. Terus saat itu parah-parahnya rosacea saya, tapi saya tidak pernah yang namanya sengaja pergi ke salon kecantikan atau ke dokter ya, untuk bagaimana. Saya tetap santai menjalani. Nah, lama-lama saya mengenal, saya tetap bereksperimen dengan racikan saya sendiri, saya pakai gitu. Nah, saat itu memang sejak dulu saya sering mendapatkan apresiasi dari pasien-pasien saya, misalkan seperti loh, Bu Rini kok dari dulu begini-begini aja gitu ya, tidak ada perubahan, dari dulu begini saja. Saya berpikir waktu itu barangkali karena memang orang-orang yang ketemu dengan saya orang baik-baik, sehingga selalu mengatakan hal yang baik-baik ya. Saya tidak terlalu ambil ini, tapi saya jadi satu pelajaran bahwa ternyata orang tuh mengapresiasi apa yang kita lakukan. Nah lama-lama eksperimen saya atau observasi saya terhadap hal-hal yang sifatnya natural tambah berkembang. Saya tetap pakai dengan apa yang saya buat. Saya iseng saja waktu itu, iya ya,
kok titik-titik akupresur itu ada di seluruh badan ya, ada 300 titik lebih dari 300 titik. Kenapa nggak saya manfaatkan? Kalau memang penyakit yang saya derita, meskipun saya bukan tipikal orang yang senang menggunakan alat kecantikan sehingga merusak wajah saya, sama sekali tidak, tetapi saya qadarullahnya kena gitu. Nah lalu lama-lama saya iseng ya, andai kata memang benar, andai kata ada di sini penyakitnya di daerah sini, berarti bagian ini, bagian jantung, bagian apa, ibarat kata dari titik-titik yang di wajah ini kan ada organ semua ya. Jadi sehingga saya menelusuri bahwa oh kalau dari hidung berarti bagian paru-paru dan sebagainya gitu. Lama-lama saya berpikir lagi, iya ya, kalau titik-titik itu saya sentuh hanya dengan menekan seperti ini, pasti akan makan waktu. Bagaimana kalau kita menggunakan dengan tapping ya? Saya iseng seperti ini ya, ke seluruh tubuh ya, karena saya qadarullahnya kan autoimun juga. Saya niatnya awalnya gimana caranya bahwa saya tetap semangat dalam hidup, saya tetap enjoy dalam hidup, dan saya tetap terkontrol emosinya, karena seorang autoimunus biasanya tidak mudah terkontrol emosi. Terus gimana caranya juga saya tetap bisa bekerja dengan nyaman. Saya waktu itu berpikir bahwa saya mau sekalian menangani kondisi saya seperti ada sinus dan sebagainya. Iseng saya terapi dengan tapping. Lama-lama saya yang memang harus dilakukan dengan rasa sabar ya, rasa apa istilahnya, tidak ada rasa sabar itu, tidak mengeluh, terus tidak menghujat, apalagi mengatakan bahwa kok penyakit gini-gini, tidak sama sekali. Saya betul-betul sabar, lalu lakukan terus menerus. Saya tidak melihat waktu ya, waktu itu artinya mau berapa lama, mau berapa hari saya jalani gitu. Bahkan sambil saya menjalankan itu, saya menemukan satu serum lagi, ramuan lagi dan saya rusak separuh muka ini ya. Saya lukai dengan jahe, saya gosok sampai luka gitu, panas luka itu. Saya terapi, sambil saya tapping, sambil saya kasih serum, Masya Allah ya, sinus saya yang ada di wajah yang kerasa ya, sinus, bahkan polip ya, rosacea saya yang di pipi yang tadinya seperti orang pakai blush on itu hilang, dan bahkan hasil yang bekas luka-luka itu pun menghilang. Saya jadi paham bahwa oh ternyata Masya Allah, betul sekali bahwa dalam ilmu akupresur ya, sebetulnya yang diaktifkan itu apa gitu. Akupresur itu mengaktifkan amigdala, sehingga ini bukan sugesti ya, karena memang amigdala itu bertugas mengontrol emosi, mengendalikan mental kita, mengendalikan cara bicara kita, mengendalikan cara kerja tubuh kita, bahkan termasuk hormon, imun ya, metabolisme dan sebagainya. Itu kerasa sekali dengan terapi seperti ini gitu. Nah, tapping terus menerus di titik-titik akupresur yang saya kasih nama Acutap ya, itu ternyata luar biasa sekali. Saya bisa melihat setiap orang yang ketemu dengan saya itu selalu memberi apresiasi luar biasa sekali. Apresiasinya tidak tanggung-tanggung, selalu mengatakan saya ngapain aja gitu, kok bisa seusia ini saya seperti ini. Kalau berpikir secara manusiawi, pujian itu, atau secara agama saya dikatakan bahwa orang yang memuji itu hati-hati menjatuhkan, karena dalam Islam tidak boleh kita memuji berlebihan. Tetapi buat saya itu bukan pujian untuk saya sebetulnya, tetapi pujian ini adalah untuk siapa? Pencipta ilmu itu sendiri, bahwa ternyata Allah menciptakan ilmu ini tidak main-main ya. Selain saya bisa makan telur, saya pernah ngetes makan telur sampai 3, meskipun putihnya saja ya, karena memang saya sebisa mungkin tidak makan kuningnya, karena usia sudah seperti ini gitu. Saya tidak gatal sama sekali wajah saya gitu, dan saya bisa pakai masker boleh dibilang seharian ya.
Meskipun maskernya masker dari kain, karena memang saya lebih nyaman atau pede dengan masker kain ya. Saya tidak mau pakai yang beli itu, karena ya saya tahu sendirilah, kita tahu sendiri terbuat dari apa. Nah lalu di situ setiap apresiasi orang-orang yang melihat lewat wajah saya yang ada cuma satu, bahwa ternyata ilmu ini luar biasa sekali. Maka itu dia saya tularkan kepada siapapun. Tetapi catat, meskipun kita hanya melakukan tapping lewat titik-titik akupresur ya, itu tidak main-main ketika saya tidak menggunakan serum ya, yang terutama yang natural, karena punya saya semuanya natural. Karena apa? Tadi kita tapping tadi di titik akupresur itu mengaktifkan amigdala. Siapa amigdala? Amigdala adalah sang pengatur, sang pemproses, dan sang penghasil apa yang kita penghasil dari apa yang masuk lewat amigdala ya. Jadi kita mau banyak sabar, kita bisa lebih berjuang, kita lebih mentalnya lebih bagus, kita lebih fresh, kita lebih tahan terhadap segala ujian dan bertutur kata baik dan sebagainya, termasuk mencerdaskan otak kita, lebih menambah kecerdasan. Tetapi ada satu hal, bahwa karena yang di tapping ini lewat kulit, sehingga efeknya itu ke kulit wajah. Kalau di badan ya di badan, tapi kalau wajah ya wajah, karena di bagian wajah ini kan banyak titik-titik akupresur ya. Nah ini ternyata saya tetap menggunakan serum plus AcuTap tadi, itu hasilnya boleh dibilang plus ya, lebih luar biasa sekali. Karena saya sudah pernah mencoba, andai kata saya singkirkan semua skincare yang punya saya, yang natural tadi, saya hanya tapping saja, memang tidak intinya bagus ya, secara mental, secara penyakit, secara yang lain. Tapi kondisi kulit boleh dibilang istilahnya kurang ya, kurang plus lah. Karena apa? Kulit wajah yang seperti dulu saya lakukan, bahwa saya tidak butuh cuci muka, sampai sedetik ini saya tidak pernah cuci muka ya. Jadi kalau ketika saya pakai serum, saya habis tapping, biasanya saya bersihkan pakai kapas, pakai air, lalu saya peeling ya, saya peeling pakai serum saya. Setelah saya peeling, saya bersihkan, udah saya ngerasa fresh ya. Jadi ternyata kulit wajah manusia itu berbeda ya, mudah sekali terkena paparan. Satu, paparan matahari itu bikin sunburn ya. Belum lagi nanti penyakit-penyakit kulit yang lain melalui paparan matahari yang bekerja di luar terutama. Dan belum lagi ada bakteri ya, ada parasit ya, ada jamur ya, yang apalagi orang-orang yang belum lagi orang yang luar biasa rajin menggunakan make up, dia akan luar biasa paparan bahan kimianya ya. Jadi dan era-era 2018, 19, 2022 ini kan masih banyak yang menggunakan masker. Masker itu membuat kita lebih lembab wajahnya dan tertutup. Itu kalau kita tidak bersih maskernya, bisa ada parasit, bisa jamur, bisa ada bakteri ya. Belum nanti ada penyakit tambahan karena sering menggunakan masker. Kebanyakan orang berjerawat ya, sampai rosacea, sellulitis dan sebagainya. Jadi intinya bahwa memang sebisa mungkin bahwa kita tetap menggunakan skincare ya, terutama skincare yang terbuat secara natural ya, dari bahan-bahan yang natural. Karena apapun itu bahan kimia tetap bereaksi tidak baik ya untuk kulit wajah kita. Jadi itu yang mau saya share, bahwa ternyata pertanyaan segitu banyak, Ibu, akhir-akhir ini kita selalu menggunakan masker, tetapi gimana caranya agar kulitnya tetap halus, tidak berjerawat, tidak berparasit, bahkan jamur atau bakteri dan sebagainya ya. Caranya seperti apa? Nah, maka saya sering sekali memberi kelas online dan sebagainya, dan ini
message-nya adalah bagi yang sudah belajar semuanya, yang sudah belajar Archetype terutama, jangan sia-siakan, rugi sekali ternyata. Buat saya itu seperti candu, karena saya ngerasakan sebagai orang autoimun yang biasanya suka lemes ya, sakit, lemes dan sebagainya, saya lebih lebih bergairah dan lebih kuat aja bahwa buat saya tidak ada hari tanpa saya aktif bekerja atau berbagi ya dengan siapapun, entah itu ilmu yang mungkin bukan apa-apa, tapi nyata-nyatanya gitu saya merasakan lewat siapa, lewat apresiasi tadi dari orang-orang yang ketemu saya. Kalau buat saya sekali lagi itu adalah apresiasi kepada Sang Pencipta ilmu itu sendiri, yaitu Allah. Segala sesuatunya tetap Allah, kita pasti goalnya atau kun fayakunnya, tetapi ada satu bahwa ikhtiar itu harus yang jelas dan benar. Nah, ini bagi yang sudah belajar Archetype, semoga ini semua bermanfaat. Lakukan, istilahnya lakukan dengan tidak menghitung hari, atau kalau bisa menjadi harian exercises ya. Jadi exercises harian, karena akan membuat tubuh kita lebih fresh, bugar, dan kita lebih bisa lebih bisa bermanfaat ya. Sebelum susahnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.